Jadi setelah Baron itu istilahnya hilang secara misterius, ya, nggak lama satu kandang ternak merpati papa saya digarong semua. Habis semuanya? Habis semua. Oke, buat teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke kandangnya punya Kohyun El Baron ya, yang beberapa hari lalu saya sudah janji, cuman karena sesuatu hal Kohyun mohon maaf kemarin belum bisa hadir nih. Ya, dan hari ini nanti kita akan banyak ngobrol sama Kohyun nih. Kohyun gimana kabar, sehat ya Koh ya? Puji Tuhan sehat. Oke, Kohyun ini tadi saya lihat rumah barunya kandang punya tim Baron ya Koh ya. Ini saya lihat sudah banyak yang berubah nih Koh. Progresnya sampai di mana nih Koh ini? Ya, ini progresnya memang masih 70% ya. Dia tinggal finishing aja sih untuk yang bangunan utama ya. Untuk bangunan yang selanjutnya memang belum disentuh sama sekali karena masih ada tahap kedua, 3 lantai lagi ya. Nah, ini memang konsepnya untuk kalau dibilang kandang kayaknya nggak pas ya, jadi showroom lah. Ya kan teman-teman ya, dulu awal ya Hoki Merpati Channel datang ke tempatnya Kohyun, memang ketika datang ke sini Kohyun sudah mempunyai satu angan-angan bahwa rumah ini nanti akan dijadikan satu showroom merpati yang mungkin pertama di Indonesia ada nanti ya Koh. Rencananya seperti itu Koh ya. Dan kalau boleh tahu Koh, progresnya masih berapa lama lagi nih Kohyun? Sampai saat ini itu udah mendekati 2 tahun. November itu 2 tahun nanti ya. Jadi kemungkinan ya awal 2003, mungkin sekitar bulan Februari Maret itu baru bisa dipakai. Dan seperti yang dulu Kohyun pernah sampaikan bahwa nanti merpati-merpati andalan juga akan ada di sini, bukan seperti itu Koh? Rencananya untuk ternak ya, tapi kok saya lihat ternak udah banyak di kandang belakang. Ini saya lebih gunakan untuk burung-burung bahan yang dilatih, jadi showroom ya. Jadi nanti ada berapa ruangan totalnya, itu sebenarnya ada 9 ruangan ya. Di antaranya saya gunakan itu ada 6 atau 7 ruangan untuk showroom, untuk burung-burung yang dilatih. Ya minimal 5 lah ya. Kalau ini yang kita duduk sekarang ini itu memang untuk umbaran piyik. Nah, rencananya ada nggak Koh kamar-kamar nanti buat karyawan dari tim Baron yang mungkin istirahat di sini atau stay di sini untuk bisa membantu Kohyun dalam kesehariannya Koh? Ada, ini di belakang saya ini ya. Belakang ini tempat karyawan, di bawah ya. Ada 2 kamar. Nanti saya desain kalau nggak rustic itu industrial. Jadi kayak ini kan industrial ya. Jadi 2 kamar itu cukup untuk nampung 4 karyawan, jadi 8 karyawan. Berarti nanti kalau Hoki Merpati Channel liputan di sini 2-3 hari boleh tidur di sini ya Koh? Boleh. Itulah teman-teman, kalau temannya banyak di mana-mana ya, kita akan bisa apa ya, saling berhubungan, saling komunikasi, dan mungkin di Merpati ini kan bisa dikatakan persaudaraan tanpa batas ya Koh ya. Seperti itu ya Koh ya. Oke. Dan satu lagi Kohyun, beberapa hal yang menarik buat saya ketika saya berteman dengan Kohyun lama, kemudian juga mulai membuat YouTube. Saya kepengin tahu sebenarnya Kohyun itu sejak kapan Koh mulai seneng bermain merpati? Saya senang main merpati itu dari SD. SD itu karena papa saya main burung. Jadi waktu itu baru umur 5 tahun kalau nggak salah, 6 tahunan ya. Itu memang suka dibawa-bawa main merpati itu, biasa di pasar-pasar. Terus sampai gede, akhirnya sampai kuliah pun di tempat kos saya juga piara burung. Sampai dibawa ke kos itu burungnya?
Ya saya di tempat jemuran pakaian anak-anak makanya sempat ribut juga waktu itu. Ya jadi memang kecintaan saya sama merpati ini ya. luar biasa, nggak pernah putus ya. Oke. Dan dari permainan merpati ini kan banyak ya kok ya. Teman-teman yang suka bermain merpati rumahan, ada yang bermain merpati balap, merpati pos juga ada. Ya. Kemudian merpati hias mungkin. Ya. Nah, salah satu yang saya tanyakan ke Ko Hyun, kenapa Ko Hyun lebih seneng memilih akhirnya di merpati kolong kok? Gitu. Memang sebelum main merpati kolong itu kita mainnya merpati rumahan ya, merpati rumahan, terus lanjut lagi ke waktu kuliah di Jakarta itu belum ada kolong sama sekali, jadi hanya merpati tomprangan. Nah kebetulan temen yang saya bawa dari Tegal itu namanya Didi itu, dia iseng-iseng nih di Tabaci. Iya, iya. Karena dia memang kerjanya itu kelilingan, jadi dia iseng-iseng, dia punya temen di sana, lalu dibikin kolong iseng-iseng. Nah berarti kolong yang pertama ada di Jakarta itu di Tabaci. Oh, itu pertama kali kolong Ya, apa di Citra Garden itu. Oke. Di Cengkareng. Oke, dan di perjalanan nih Ko Hyun bermain merpati kolong, akhirnya kan pastinya punya burung-burung yang bagus ya kok ya. Ya. Punya burung-burung yang bisa buat lomba. Ya. Dan sebelum Ko Hyun mengikuti satu perlombaan, pastinya sudah punya tim kok. Ya. Mungkin bisa bercerita nama tim dulu itu apa kok? Apa mungkin dari dulu sampai sekarang itu timnya nggak ganti kok? Dari dulu sampai sekarang namanya Baron terus. Ya. Karena memang bawaan dari papa. Oh. Jadi papa itu dulu punya burung yang legendaris sekali ya, namanya Baron. Rekornya waktu itu juara 1 9 kali berturut-turut. Juara 1 9 kali berturut-turut. Ya, itu ternakan papa sendiri. Tuh. Jadi ya saya pakai nama Baron aja lah. Oke, dan akhirnya ya Ko Hyun ya, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata Baron ini teman-teman bukan burung trah atau bisa dikatakan burung non trah ya kan. Nah sekarang kita tanyakan sama Ko Hyun, apakah benar bahwa Baron itu dulu bukan burung trah Ko Hyun? Ya memang zaman dulu itu nggak mengenal trah ya. Tapi yang mengenal trah duluan adalah merpati balap. Karena merpati balapnya udah terorganisasi lama ya, jadi mengenal trah-trah ya. Itu kebetulan waktu itu papa saya dapat bapaknya Baron itu dari pasar di kabupaten sini di Tegal. Kalau nggak salah Pasar Pagongan ya kok ya? Pasar Pagongan. Nah nanti boleh nanti sama Om Agus nih kita ngonten barang-barang di pasar Pagongan ya. Iya. Okay. Itu jadi zaman saya kecil belinya nggak sengaja ya sama anak-anak kecil yang lagi main, jadi Ben Hur dikasih namanya. Burungnya belantong. Burungnya belantong. Belantong mirip-mirip rampok. Mirip rampok ya. Cuma belantongnya kalau rampok itu megan, kalau Ben Hur itu belantongnya kelabu. Belantong kelabu ya. Ya, tapi matanya kuning semua. Mata jagung jadi semua bukan ya. mata liplap atau mata Jawa bukan. Nah itu burungnya unik. Jadi cuma diabur di tempat aja, diumbulin, terus nanti muter-muter sampai tinggi, terus digeber. Ya dia paling sekitaran situ aja nih ya, nggak kemana-mana. Nanti sampai tinggi digeber, tau-tau turun bagus. Kenceng. Nah, gitu. Akhirnya papa beli. Dan waktu itu sempet ada kolongan yang lumayan udah enak buat lomba ya. Nah ini historinya merpati kolong di Brebes. Asal mulanya itu pertama didirikan di desa Iwakan. Iwakan? Iya namanya Iwakan. Masih ya? Kabupaten Brebes ya Pak? Masih Brebes di sekitaran Pasar Batang. Di Pasar Batangnya. Nama desanya Iwakan ya. Itu di situ dibikin tempat kolong. Nah oh bukan di Iwakan, sorry. Itu kedua setelah Sawah Jajar. Pertamanya di Sawah Jajar. Di Sawah Jajar dulu pertama. Ya, Sawah Jajar itu dekat pantai. Nah, Ben Hur bermain di situ. Nah, setelah dari Sawah Jajar baru main di Iwakan, itu eranya Baron. Oke. Dan Ben Hur sendiri kok ketika sang ayah yang mendapatkan dari Pasar Pagongan, mungkin Ko Hyun bisa menceritakan nih akhirnya bisa
diternak atau seperti apa dan sampai bisa keluar baron kok? Ya. Kebetulan adiknya papa itu hobi main merpati balap dan levelnya level nasional. Ya. Dia punya yang burung juara SI waktu itu di Tegal, namanya Guntur dan Mirah Delima. Itu kakak adik. Nah, si Guntur dan Mirah Delima ini asalnya dari Madura. Jadi ketika juara nasional ini lalu memutuskan untuk beli ibunya si Guntur tersebut dari Madura. Terahnya ke atasnya nggak tahu ya, masih terah apalah nggak tahu lah ya. Jadi dibeli ibunya zaman dulu itu tahun 90-an itu harganya 30 jutaan. Sudah mahal sekali kok. Ya tahun 90 uang 30 juta mungkin kalau di sekarang mungkin 300 juta lebih kali kok ya. Bisa jadi lebih, kalau zaman dulu ya. Itu emas setahu saya masih nilainya paling 2.700 ya, atau apa 19.000 itu sekitar itu. Dolar juga masih murah ya. Iya. Sekarang emas sudah ya mungkin nilai itu gede sekali ya. Gede sekali ya waktu itu ya. Motor aja masih kisaran 1,5 juta nilainya. Dan akhirnya kok Ben Hur ini bisa mempunyai anak yang bernama Baron tadi ya kok ya. Itu di perjalanan Baron ketika mengikuti event-event perlombaan pernah juara 9 kali berturut-turut ya kok ya. Dan prestasi terbaiknya, kalau prestasi terbaiknya ya waktu itu masih 1 tahun sekali itu event 17 Agustus kemerdekaan Indonesia ya. Itu juara 1. Coba tebak. Juara 1 zaman dulu mungkin dapat radio kali kok. Apa dapat apa ini zaman dulu kan ya? Jadi itu TV berwarna 14 inch. Mereknya Digitech Ninja. Berarti masih TV tabung gitu ya kok ya? Iya. Terus bawahnya gimana kok? Ya karena kecil ya tinggal di bawah aja tinggal sih. Di bawah ya. Enteng ya. Jadi kalau biasa-biasanya hadiahnya paling sepeda mini kompo waktu itu ya. Dengan tiket yang mungkin sangat murah ya kok waktu itu ya kok. Kalau dulu tiket kalau untuk sepeda itu paling 3.000 5.000 perak waktu itu ya. Tapi kalau TV ya udah sekitar 15.000 20.000 ya. Kurang lebih. Ya. Iya. Zaman waktu itu nilainya sekitar 400 ribuan hadiahnya. Dan perjalanan Baron ini bisa menjadi salah satu burung legenda di tim Baron kok. Itu sekarang masih ada nggak sih kok? Burungnya? Nah burungnya kebetulan waktu itu pas papa nggak ikut itu burungnya dinyatakan hilang, tapi hilangnya misterius. Dan sampai sekarang tidak pernah ketemu? Nggak ketemu. Dan menurut kabar, menurut info itu burung ada di Jakarta, tapi belum sempat diternak, udah mati burungnya. Jadi setelah Baron itu istilahnya hilang secara misterius ya, nggak lama satu kandang ternak merpati papa saya digarong semua. Habis semua. Tapi antara Baron dan adiknya itu bisa ketemu di satu orang yang sama di sana. Ceritanya seperti itu. Cuma yang Baron mati stres ya, yang bulldozernya itu sempat nganakin. Gitu. Ya. Dan akhirnya kok perjalanan Ko Hyun bermain merpati sampai sekarang pastinya masih mempunyai terah-terah Baron ya kok ya. Mungkin Ko Hyun bisa menyebutkan nih terah-terah Baron yang masih ada di kandangnya Ko Hyun itu apa aja kok? Sebenarnya gini, ini kaitannya dengan histori ya. Iya. Kaitannya dengan histori. Jadi dari Baron itu hilang jejak, lalu saya itu kuliah ya, pulang kuliah di tempat kuliah kan di kos-kosan saya piara burung. Jadi tetap kecintaan saya sama burung tetap masih ya. Nah pas pulang ke sini saya pengen ubek-ubek lagi nih jejaknya Baron. Iya. Nah kebetulan papa itu sempat bilang bahwa dia itu dulu kalau Baron atau Ben Hur nelor di lapangan
itu sempat dikasihkan Pak Madi. Pak Madi ini istilahnya orang kepercayaan papa ya, dia tukang bikin sangkrit. Sangkrit Donda. Ya. Jadi dia bikin, papa titipin ke sana. Nah, di Pak Madi ini mengeluarkan burung yang namanya Dewa Iblis spektakuler. Zaman dulu itu ditukar motor Grand. Itu sudah mungkin paling mahal zaman itu. Wah, ya Pak itu ya? Udah. Tukar Grand ya. Unbelievable ya. Ya. Dan Pak Madi itu sempat ke kantor papa saya bilang ini ada yang mau, ya ternyata dijual, uangnya ya dikasihkan ke Pak Madi semua. Nah, jadi banyak turunan burung-burung papa yang di Pak Madi. Nah, kebetulan saya dibantu teman saya, Mas Aan Gardon. Ya. Ya, waktu itu saya telusurin jejaknya kemana aja. Sempat juga kan Barot hilang 2 kali. 2 kali hilang. Ya. Di Brebes, saya lupa nama desanya. Tapi ketemu lagi. Ya, ketemu lagi ya. Terus di daerah Brebes lagi hilang 2 kali itu ya. Oh ya, di Desa Pemaron. Desa Pemaron. Ya. Itu saya sama Mas Aan telusuri dan ternyata saya dapat. Dan di Pasar Batang pun saya sempat dapat anaknya Ben Hur, warnanya sama. Ya. Saya ambil semua dan dari Pak Madi. Nah, kebetulan saya ketemu Pak Madi ini agak sulit. Ya, jadi dia itu sempat agak malas bercerita ya, karena memang udah agak sakit gitu ya. Tapi memang beliau Pak Madi ini lalu mengingatkan saya bahwa dia udah nggak piara burung lagi. Tapi dia masih ingat satu, waktu itu burung dia hilang, ketemu oleh Mas Ayub almarhum. Ya, Mas Ayub itu megang burungnya Pak Madi yang hilang dan minta tebusannya bukan berupa uang, minta ditukar dengan burung anakan dari burung papa saya. Nah, waktu itu Pak Madi cerita akhirnya diambilkan salah satu burung. Nah, dia kebetulan lupa entah ini telurnya Baron, atau ini entah telurnya si Ben Hur. Jadi antara dua antara itu. Baron atau telurnya Ben Hur jadi tadi ya Pak. Antara anak Baron atau anak Ben Hur ya. Itu lalu diberikan ke Mas Ayub untuk tuker ya. Di Mas Ayub kemudian diternak dengan burung blorok ya, yang katanya burung balap. Nah, itulah jadinya keluarnya banteng mata putih, bibit bebet dan lain sebagainya, termasuk salah satu diantaranya adalah neneknya sapu angin. Oh, jadi ceritanya seperti itu kok ya? Iya, jadi neneknya sapu angin itu ibunya mawar, warnanya tritis, mata putih tuh. Nah, kalau di Koyun sendiri, di antara Trah Baron yang paling legendaris yang masih ada sekarang, siapa kok? Ya, kita balik lagi pakainya sapu angin ya, karena di era sekarang pakainya sapu angin. Memang, jadi sapu angin ini saya pakai untuk basic breed. Sebelumnya saya pakai ibunya sapu angin untuk basic breed, si mawarnya itu ya. Karena kemampuan si mawar ini sangat hebat dalam menghasilkan juara. Waktu itu saya tes dengan 5 jantan dan semuanya menghasilkan juara semua. Atau mungkin itu yang dibilang bahwa kekentalan gen ada di laki-laki kok? Bukan seperti itu kok? Enggak juga ya. Enggak juga. Nah, jadi si mawar ini punya anak sapu angin, punya anak triple nine. Nah, ini sapu anginnya rekor 60 kali juara. Dan si triple nine-nya ini kebetulan hilang ya. Jadi, tapi 2 rampasan sampai 3 rampasan itu juaranya 19 kali. Ini harusnya bisa melebihi sapu angin. Sayang hilang. Dan rekornya sapu angin itu berturut-turut juara 6 kali. Kalau rekornya triple nine ini berturut-turut juaranya 7 kali. Nah, triple nine ini kemudian mempunyai anak yang spektakuler, CC-nya Nazaret.
Dan sapu angin sendiri ya kok ya, mungkin salah satu burung legenda punya Ko Hyun juga ya. Dan ternyata setelah tadi Ko Hyun cerita bahwa ternyata masih darah dari Baron juga ya kok ya. Dan sapu angin sendiri kok sekarang buat materi ternak atau masih buat mainan kok? Kalau sapu angin usianya aja udah 16 tahun. Udah 16 tahun Tahun usianya? depan 17 tahun. Ya. Luar biasa ya. Itu memang dia udah nggak produktif ya. Cuma hanya saya piara sebagai ya maskot lah istilahnya, dia hero saya, legend saya ya. Tapi benar-benar sudah nggak bisa ngeluarin, nggak bisa, kok. tapi dia masih olahraga ya, olahraga aja, dan masih terbang enak tanpa gangguan mata. Biasanya kalau burung usia segitu tuh gangguan mata. Nah, kalau dijodohkan kok, apakah masih bisa bertelur kok? Nah, itu udah nggak produktif. Sudah sama sekali? Ya, betina nelor tapi nggak ngisi. Oh, enggak. Kalaupun ngisi sebentar nanti mati di dalam. Oh. Jadi janinnya nggak kuat karena kualitas spermanya udah sangat lemah. Nah, teman-teman semuanya, tadi Ko Hyun sudah banyak cerita ya mengenai history of Baron ya. Dan satu hal yang menarik buat saya ketika mengetahui bahwa ternyata awal muasal Baron itu bapaknya yang bernama Ben Hur tadi ya kok, itu berasal dari pasar juga ya kok ya. Pasar, artinya mungkin Ko Hyun bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa masih banyak kok di luaran sana teman-teman yang mungkin karena kondisinya tidak bisa membeli burung terah kok. Akhirnya teman-teman ini membeli di pasar atau di kios untuk bisa mempunyai burung-burung yang memang bisa dia mainkan. Nah, Ko Hyun sendiri melihat fenomena sekarang kok untuk burung-burung yang ada di pasar, di kios itu sebenarnya bagus apa enggak sih kok?